Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu dulu, sebelum masuknya Islam, kota Makkah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tujuan itu, sama halnya melakukan perubahan di kota Mekah. Maka dari itu, keputusan yang begitu bijaksana jika melakukan dakwah secara syariah atau sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal yang dapat memancing emosi mereka. Dakwah syariah Nabi Muhammad SAW akan berlangsung selama 3 tahun. Hal yang pertama Rasulullah SAW lakukan adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, seperti keluarga atau sahabat dekat. Nabi Muhammad SAW juga memilih orang-orang yang memiliki sifat yang baik dan terhindar dari nilai-nilai kesyirikan. Dalam sejarah Islam, dakwah pertama Rasulullah SAW membuahkan hasil dengan masuknya beberapa orang ke dalam Islam. Orang-orang tersebut kini dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Di barisan pertama terdaftar istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, disusul mantan budak beliau Said bin Haritsah. Ada juga sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih anak-anak dan hidup di bawah asuhan Rasulullah SAW. Serta ada juga sahabat dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nama-nama itulah yang memeluk Islam pada permulaan dakwah. Di masa itu, Abu Bakar adalah sosok yang begitu dikenal akan kejujuran dan kebijaksanaannya. Ia memiliki peran penting dalam penyebaran dan membantu dakwah Rasulullah SAW. Abu Bakar dengan gencar berdakwah pada orang-orang yang ia percaya. Usahanya itu membuat beberapa tokoh ikut ke dalam ajaran Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, As-Subair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah, di mana mereka juga akan menjadi tokoh penting dalam penyebaran dan perjuangan dalam sejarah Islam. Lambat laun masyarakat suku Quraisy satu persatu mulai masuk ke dalam ajaran Islam, seperti Bilal bin Rabah dan Abu Ubaidah. Selanjutnya menyusul Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkam bin Abil Arkam, Utsman bin Mas'un, dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Said bin Sayyid, serta istrinya Fatimah binti Hattab. Dia adalah saudara perempuan Umar bin Hattab, Habab bin Al-Arad, juga Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi selain mereka. Nama-nama itulah yang disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada, dan masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi. Dalam pertemuan dan pengarahan agama juga sama. Rasulullah SAW menyampaikan secara individu dan rahasia. Terlebih lagi, wahyu yang diberikan sudah turun secara berkesinambungan. Awalnya, ayat-ayat dan penggalan surat yang diturunkan pada fase ini begitu pendek, memiliki makna yang dalam tentang memperbaiki diri atas godaan duniawi, menggambarkan betapa indahnya surga dan menakutkannya neraka. Hal ini digunakan untuk menggiring mukminin ke dalam suasana yang lebih baik dari kondisi sosial yang terkurung ke dalam lingkaran kemusyrikan kala itu. Perintah ibadah solat juga turun melalui wahyu. Namun saat itu, sebelum Isra Miraj terjadi, salat 5 waktu belum ditetapkan. Yang dilakukan adalah salat 2 rakaat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Bila waktu salat telah masuk, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke lereng perbukitan dan menjalankan salat di sana secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan kaum Quraisy yang lain.
Meskipun dakwah telah dilakukan secara rahasia, pada akhirnya beritanya juga sampai ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja mereka masih belum mempermasalahkannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung yang mereka sembah. Selama 3 tahun, dakwah terus dilakukan secara rahasia dan individu. Dalam tempo waktu ini, terbentuklah suatu kelompok kaum mukminin yang dibangun atas pondasi persaudaraan dan solidaritas, serta penyampaian risalah. Sampai akhirnya turun wahyu yang menugaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan dakwanya secara terang-terangan dan menentang kebatilan serta menyerang berhala mereka.